Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita masuk di dalam ibadah pelayanan kategorial atau pelkat. Dan ketika kita sudah bernyanyi berdoa, saatnya kita membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu bersama di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan berupa Roh Kudus Tuhan untuk kami bisa membaca, mengerti firman Tuhan dan memperlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari disilakan berdiri. Bacaan kita terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu Saudara juga membaca di rumah masing-masing. Mari kita membaca. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita pada saat ini yakni puasa yang benar. Apa itu puasa? Puasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Ini adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang sengaja untuk dilakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, masing-masing orang atau masing-masing kepercayaan dalam melakukan puasa itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Kita pelajari dan melihat serta mengetahui bersama. Untuk saudara-saudara kita kaum muslim, mereka melakukan puasa setiap tahun dan ada bulan yang mereka lakukan, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 menurut kalender tahun Hijrah. Di sana kaum muslim melakukan puasa dimulai dari dini hari sampai matahari terbenam. Mereka tidak makan dan juga tidak minum. Jadi ada batas-batas waktu juga mereka melakukan puasa. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga memiliki aturan untuk melakukan puasa. Banyak hal yang kita ketahui tentang puasa orang Yahudi. Salah satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, nanti dibaca di dalam Imamat pasal 16 ayat 31. Orang Yahudi melakukan puasa juga secara nasional. Mereka melakukan puasa nasional itu pada hari raya pendamaian. Mereka juga melakukan puasa dimulai dari dini hari sampai matahari terbenam. Aturannya, mereka juga tidak makan, mereka tidak minum, bahkan tidak boleh meminyaki dirinya, tidak boleh memakai alas kaki, bahkan juga tidak boleh melakukan sebuah persetubuhan. Kita juga harus tahu bahwa di dalam kalangan orang-orang Yahudi, tidak hanya mereka juga melakukan puasa secara nasional, ada juga mereka melakukan puasa secara pribadi. Salah satu contoh
Kalau Bapak Ibu Saudara membaca juga di dalam kitab-kitab Yahudi yang tentunya tidak terdapat di dalam Perjanjian Lama, ada cerita-cerita buku-buku Yahudi di sana menceritakan bagaimana mereka melakukan sebuah puasa. Contoh konkretnya dilakukan oleh Ruben. Ruben yang adalah anak dari salah satu anak Yakub, dia melakukan puasa selama 7 tahun. Mengapa dia melakukan puasa? Karena dia pernah menjual Yusuf, adiknya. Di sini dia menyesal, dia melakukan puasa sebagai sebuah tanda penyesalan, sebuah pertobatan kepada Tuhan. Dia tidak minum anggur atau minuman sejenisnya. Begitu juga dia tidak makan daging atau juga makanan-makanan yang enak. Tidak hanya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang Yahudi juga kita harus tahu, mereka juga melakukan puasa di hari Senin dan juga di hari Kamis. Harus kita mengetahui bersama, di hari Senin dan hari Kamis itulah hari pasar. Banyak orang datang untuk melakukan dagangan di pasar-pasar, dan tentunya banyak juga orang yang membeli. Nah, di hari Senin, di hari Kamis yang begitu banyak atau ramainya orang-orang Yahudi yang melakukan puasa tampil di sana. Mereka menunjukkan dirinya dengan berpakaian yang lusuh, rambut yang kusut. Mereka meyakini bahwa dengan puasa, selain merupakan tanda pertobatan, itu juga menimbulkan satu bahaya tersendiri bagi mereka. Karena mereka menganggap bahwa puasa juga merupakan sebuah kesalehan yang ditunjukkan kepada orang banyak. Hal inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikecam, yang tidak disetujui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita bahwa puasa-puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan menunjukkan kesalehan di tengah-tengah orang banyak, supaya orang banyak melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tidak dengan ketika mereka berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah yang merupakan satu kesalahan yang terbesar menurut pandangan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saat firman Tuhan ini juga ditulis oleh murid Tuhan Yesus Matius, disampaikan kepada kita, kepada orang-orang Kristen yang juga ingin berpuasa. Memang di dalam Alkitab tidak tertulis di sana ada batas-batas, ada dalam arti ada bulan-bulan tertentu di mana orang Kristen berpuasa. Memang juga tidak tertulis sana bahwa orang Kristen dilarang untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau kita pelajari bersama Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan adanya firman ini juga, Yesus juga mau menyampaikan bahwa pengikut-pengikutnya, orang-orang Kristen, termasuk saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara, boleh berpuasa. Namun dalam berpuasa ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di sini mau disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat penulis yakni muridnya Matius, dikatakan, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yesus menyampaikan hal yang pertama, ketika kita berpuasa, mari janganlah kita menunjukkan puasa kita itu depan orang banyak dengan tanda-tanda ciri-ciri bahwa kita sedang berpuasa. Biarlah kita berpuasa dan hanya mengetahui itu adalah Allah. Dalam arti kita tetap menunjukkan diri kita dengan muka yang ceria, dengan kondisi tubuh yang segar, bahkan kondisi tubuh yang kuat.
tidak lemas, dan tidak lemah. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Arti kata mau disampaikan kepada kita. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berpuasa, apa tujuan kita puasa? Apa motivasi kita puasa? Apakah kita puasa adalah untuk menunjukkan kepada orang banyak, kepada orang-orang sekitar, sehingga mereka memuji kita, menganggap kita bahwa kita adalah orang yang paling saleh, orang yang paling suci. Sekali lagi, hal itu adalah hal yang salah. Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus menginginkan kepada kita bahwa kita berpuasa dengan sebuah tujuan yang jelas, yakni untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, untuk kita selalu bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Jadi saat kita berpuasa, bukan hanya berbicara bahwa kita tidak makan, kita tidak minum, tidak berbicara tentang menyangkut kejasmanian, tetapi yang lebih penting ini bicara menyangkut kerohanian. Karena puasa yang sesungguhnya adalah bagaimana mendisiplinkan kerohanian kita, yang selama ini kita jauh dari Tuhan. Selama ini kita tidak hidup bergaul dengan Tuhan, dengan tidak membaca firman Tuhan, dengan tidak melakukan doa di hadapan Tuhan. Dengan puasa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, hidup bersekutu di dalam Tuhan, mengajar kita untuk membaca Alkitab, mengajar kita untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan mengalami sebuah perubahan hidup yang lebih baik. Kita akan semakin bertumbuh di dalam iman kita. Kita akan menjadi orang-orang yang cerdas, yang berhikmat, yang bisa membedakan mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang jahat untuk tidak kita lakukan. Itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh berpuasa, tapi kembali kepada tujuan dan motivasi yang jelas adalah bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Itulah yang harus kita lakukan. Bukan hanya ketika kita di saat berpuasa kita menunjukkan kedisiplinan kerohanian kita, tetapi dengan puasa disitulah melatih diri kita, sehingga ketika kita tidak berpuasa kita sudah bisa belajar untuk setiap hari dalam kehidupan kita untuk menjadi dan melakukan yang terbaik bagi orang-orang sekitar kita, membawa damai, kasih, kelemah lembutan, dan apapun juga yang diinginkan oleh Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi ketika kita mau berpuasa, selalu jangan sampai kita tidak membaca Alkitab, jangan sampai kita tidak berdoa, kita hanya mementingkan, memperhatikan kejasmanian kita, tetapi kita tidak memperhatikan kerohanian kita. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pelajari dan kita melakukan yang terbaik bagi hormat dan puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Ketika kami berpuasa, ajari kami dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus untuk betul-betul menjalankan puasa kami dengan tujuan mendekatkan diri kami kepada Tuhan, memahami, mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga dalam penuh ketaatan kami melakukan firman-Mu Tuhan atau kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sebagai orang percaya, pelan-pelan, secara perlahan kami mulai mengerti akan firman-Mu Tuhan. Bukanlah kami sebagai orang Kristen, orang percaya, menunjukkan kesalahan kami di depan orang banyak. Inilah kami sebagai pengikut Tuhan. Secara lahiriah kami tunjukkan. Tetapi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang masih menyakiti Tuhan dan juga sesama kami. Biarlah Tuhan, kesalahan itu tidak hanya kami tunjukkan di luar, tetapi juga di dalam kehidupan diri kami, kerohanian kami ya Tuhan. Ada perubahan yang lebih baik lagi, pertumbuhan iman yang boleh kami nikmati dan rasakan dan kami lakukan, sehingga kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan sungguh bisa bermakna dalam kehidupan bagi setiap orang, khususnya mereka yang masih mencari-cari jalan keselamatan, yang masih mencari-cari kedamaian dalam hidup ini. Biarlah Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk menuntun, menolong mereka ada di dalam jalan keselamatan dengan hidup pertobatan yang mereka lakukan, seperti yang kami usahakan dalam hidup kami di dalam sebuah pertobatan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga kami, berkati kami sebagai orang tua dan juga anak-anak. Berkati orang-orang tua kami yang juga sudah lansia. Mereka dengan kondisi COVID-19 tidak bisa datang ke gereja, namun mereka bisa beribadah di rumah. Kiranya Tuhan juga menuntun mereka dan kuasa Roh Kudus, sehatkan dan kuatkan mereka secara jasmani dan juga rohani. Walaupun kondisi mereka secara fisik sudah rentan, tetapi kondisi rohani batinnya mereka tetap segar dan kuat dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Begitu juga gereja Immanuel Bung Karno, para pelayan Tuhan, agar supaya kami terus menerus melakukan tugas panggilan dan pelayanan serta kesaksian kami Tuhan. Dan jemaat-jemaat kami Tuhan juga berkati, kuatkan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan mereka, apalagi dengan bersama-sama kami menghadapi COVID-19. Kami bersatu hati bersama untuk Majelis Sinode, kami bersatu bersama untuk setiap para hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dan juga untuk BP Mupel dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan juga yang ada di desa dan di perkotaan. Begitu juga kami berdoa untuk masyarakat, tetangga, sesama kami di mana kami hidup, tinggal dan berada. Berkati mereka, kuatkan dan mampukan mereka, biar mereka menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang mau melaksanakan firman Tuhan, sehingga mereka kuat dan mampu bertahan dalam hidup ini di tengah kondisi COVID-19. Kami juga berdoa untuk pemerintah-pemerintah dunia ini, pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin kami bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran yang ada, TNI dan Polri, bahkan mereka yang ada di aparat-aparat desa dan dusun. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami dari hari lepas hari, biar kami tidak kalah dalam pencobaan, tetapi kami kuat dan mampu untuk melawan cobaan yang juga asalnya dari kuasa kegelapan. Ampunkanlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, jemaat Tuhan, dengan posisi sikap berdiri, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Esa,
memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dalam sebuah keluarga, dalam usaha pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.